Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Budi Astawa dari kelas A dengan NIM 25095111040. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum bakteriologi dan mikologi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu isolasi bakteri, pewarnaan gram, dan uji katalase, uji biokimia dan gula-gula, serta uji sensitivitas antibiotik. Seluruh rangkaian praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyebab penyakit pada kasus ayam petelur yang telah diberikan. Nah, kasus yang diberikan yaitu pada suatu peternakan di mana kasus ini terjadi pada ayam petelur umur 32 minggu dengan penurunan produksi telur yang cukup drastis disertai dengan gejala respirasi seperti ngorok dan reles, serta kondisi liter yang basah. Nah, pada kasus ini pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir ayam menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan. Bahkan hanya tersisa 25-30%. Produksi telur menurun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%. 100 ekor mati dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok dan pada malam hari serta kondisi sampah yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami menduga adanya infeksi bakteri oportunistik, khususnya dari kelompok Enterobacteriaceae seperti Escherichia coli. Nah, untuk membuktikan dugaan tersebut, tahap pertama yang dilakukan adalah isolasi bakteri. Pada tahap ini digunakan beberapa alat seperti OSE, cawan Petri, inkubator, dan api Bunsen untuk menjaga kondisi tetap aseptis. Media yang digunakan yaitu nutrien agar sebagai media umum, Makonke agar sebagai media selektif untuk bakteri gram negatif, dan EMB agar sebagai media diferensial. Sampel kemudian diinokulasikan menggunakan metode gores atau strict plate, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, dari hasil pengamatan pada media Makonke terlihat koloni berwarna merah muda yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memfermentasi laktosa. Hal ini mengarah pada bakteri gram negatif, khususnya kelompok enterik. Namun, pada media EMBA tidak terlihat adanya kilatan berwarna hijau metalik yang berarti bukan merupakan bakteri bukan bakteri fermentor yang kuat. Nah, setelah mengisolasi bakteri, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi karakter dasar bakteri tersebut melalui pewarnaan gram dan uji katalase. Pada tahap ini digunakan alat seperti mikroskop, objek gelas, serta reagen perwarna yaitu violet, kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Adapun cara kerja dari topik 2 ini yaitu preparat dibuat dan difiksasi, kemudian dilakukan perwarnaan gram secara bertahap untuk membedakan bakteri gram positif dan juga negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa bakteri bersifat gram negatif dengan bentuk basil. Kemudian dilakukan uji katalase dengan menambahkan H2O2 dan terbentuk gelembung gas yang menunjukkan hasil positif. Hasil ini menunjukkan bahwa bakteri termasuk kelompok gram negatif dan memiliki enzim katalase yang umumnya merupakan bakteri fakultatif anaerob seperti Enterobacteriaceae. Namun, identifikasi tersebut masih bersifat umum, sehingga diperlukan uji lanjutan untuk menentukan jenis bakteri secara lebih spesifik, yaitu melalui uji biokimia dan gula-gula. Pada tahap ini digunakan berbagai media seperti TSIA, SIM, MRVP, dan Simmons citrat, serta media uji fermentasi gula-gula. Nah, adapun cara kerja dari topik 3 ini yaitu bakteri diinokulasikan ke masing-masing media, kemudian diinkubasi selama 24 jam dan diamati perubahan yang terjadi.
Pada media TCA diperoleh hasil asid selain dan aksiput disertai pembentukan gas yang menunjukkan fermentasi glukosa serta laktosa atau sukrosa. Pada uji SIM diperoleh indol positif, motilitas positif, dan H2S negatif. Selanjutnya uji MR menunjukkan hasil positif sedangkan VP negatif, dan uji citrat juga menunjukkan hasil yang negatif. Setelah bakteri berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan antibiotik yang efektif melalui uji sensitivitas. Nah, karena kita sudah menemukan identifikasi bakteri sebelumnya, jadi kita akan mencari tahu apa penanganan dari bakteri tersebut di setiap bakteri tersebut dengan menguji sensitivitas dari bakteri tersebut. Uji sensitivitas dilakukan untuk menggunakan metode difusi cakram atau Kirby-Bauer pada media Muller-Hinton agar. Adapun cara kerjanya yaitu suspensi bakteri disebarkan pada permukaan media. Kemudian cakram antibiotik diletakkan dan diinkubasi selama 24 jam. Hasil menunjukkan antibiotik kanamisin menghasilkan zona menghambat sebesar 20 mm dan termasuk kategori sensitif. Sedangkan antibiotik lain seperti sulfamet, oxalitrimetoprim, erythromycin, dan slindamycin menunjukkan resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua antibiotik efektif, sehingga pemilihan terapi harus didasarkan uji sensitivitas. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, mulai dari isolasi, pewarnaan gram, uji biokimia hingga uji sensitivitas, dapat disimpulkan bahwa penyebab bakteri pada kasus ini adalah Escherichia coli. Infeksi ini memungkinkan dipicu oleh kondisi lingkungan seperti liter basah yang mendukung pertumbuhan bakteri oportunistik. Dengan demikian, uji laboratorium sangat penting untuk memasukkan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Oleh sebab itu, para peternak harus selalu mengecek keadaan di peternakannya agar tidak terjadi kebocoran hingga menyebabkan liter yang basah, dan tetap menjaga lingkungan kandang agar tetap bersih. Sekian dari saya, terima kasih.